Berjumpa semuanya yang sangat bersemangat dalam mencari janda pirang tato cumi-cumi salto. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini terjebak di sebuah ruang. Sementara itu di luar ruang tersebut terlihat sesosok tubuh melambaikan lengan bajunya dengan senyum yang sangat percaya diri. Di samping sosok tersebut ada banyak jurid dari Taiksu. Hanya saja sosok ini tidak mengenakan Void God Armor dan mengenakan jubah biasa. Jika dilihat bisa ditebak secara sekilas bahwa sosok tersebut bukanlah makhluk dari Taiksu. Sosok tersebut tertawa dan berkata ternyata orang ini benar-benar telah masuk ke alam Dewa Taiksu miliknya. Selama dirinya tidak mengizinkannya maka orang ini akan terjebak di dalamnya selamanya. Begitu mendengar hal ini pemimpin prajurit Taiksu pada saat ini sedikit tersenyum dan menganggukkan kepala. Sosoknya lanjut bergumam bahwa semuanya seperti apa yang diharapkan. Dirinya telah mendengar sejak lama mengenai sosok Buddha yang berasal dari alam misterius surga barat. Hari ini dirinya benar-benar melihatnya dan sosok tersebut sangat kuat. Beberapa prajurit Taiksu pada saat ini memandang ke arah pria dengan jubah berwarna emas. Pria ini memegang manik-manik Buddha dengan adanya tahi lalat di antara alisnya. Pria ini memiliki tubuh yang montok dengan lemak di tubuhnya yang membuat tubuhnya tampak terlihat sangat besar. Selanjutnya sosok tersebut segera berteriak ketika bertanya di manakah makanan lezat miliknya. Orang kuat dari Taiksu pun mengangkat jarinya dan segera membawakan makanan lezat tersebut kepada sosok ini. Sosok yang disebut Sang Buddha pada saat ini segera mengulurkan tangannya dan mengambil sepotong besar daging sebelum akhirnya mulai melahap daging tersebut. Sementara itu beralih ke kehampaan Laut Timur di mana ada beberapa kilatan pelangi yang melesat. Sesaat kemudian mereka berhenti dengan dipimpin oleh Keyun. Ada juga 3 dewa di belakang mereka yang tampak khawatir karena Xiao Yan masih belum juga kembali. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk melesat mencari keberadaan Xiao Yan di sekitar. Di sisi lain di ruang tempat Xiao Yan berada, Xiao Yan pada saat ini masih berkeliaran tanpa tujuan. Sementara itu di suatu bintang di ruang ini terlihat sepasang mata berbentuk berlian tiba-tiba terbuka. Aura yang kuat juga pada saat ini melonjak ketika sosok tersebut mulai berdiri. Sosok ini lanjut bergumam meskipun dirinya tidak bisa meninggalkan dunia ini tetapi sesungguhnya dunia ini sungguh sangat bagus. Dengan persembahan makhluk yang tidak terhitung jumlahnya dirinya akan bisa menerobos keabadian para dewa. Begitu sosoknya selesai berbicara sosoknya pada saat ini tertawa. Sosok ini tidak berwujud manusia melainkan memiliki tubuh berkepala buaya bersisik padat. Dirinya memegang pedang raksasa dan mata berbintangnya tampak dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat yang bersamaan di bintang lain yang tertutup salju ada juga sosok berbadan gelap. Sosok ini memiliki tanda api di antara alisnya. Sosoknya lanjut bergumam bahwa pria gendut sialan ini akhirnya mengirim seseorang untuk masuk. Dirinya telah lama sangat kesepian oleh karena itu dirinya akan bersenang-senang. Di sisi lain kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berkeliling di tengah kehampaan. Fluktuasi aneh tiba-tiba datang dari kehampaan dan ruang di hadapan Xiao Yan tiba-tiba pecah. Cahaya dingin menderu ke arah Xiao Yan bersamaan dengan tubuh manusia berkepala buaya yang muncul di hadapan Xiao Yan. Tidak lama setelah itu ruang lain juga tampak rusak dan menampilkan sesosok berbadan gelap. Pecahan salju dari ruang tersebut pada saat ini melesat dengan cepat ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan dapat dengan mudah menghindarinya. Begitu Xiao Yan menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan menatap ke arah 2 sosok yang baru saja muncul. Xiao Yan dengan sinis bergumam bahwa Xiao Yan pikir tidak ada satupun praktisi di tempat ini. Ternyata ada 2 orang jelek dan meskipun mereka tampak terlihat jelek mereka lebih baik daripada tidak ada orang sama sekali. Menanggapi hal tersebut sosok pria berbadan hitam pada saat ini segera dengan marah berteriak. Sosoknya berkata bahwa seorang keabadian kaisar saja berani mengucapkan kata-kata arogan. Pernahkah dirinya mendengar tentang Raja Iblis Api Hitam?
Pria itu pun seketika mengangkat tangannya dan api hitam muncul dari tangannya. Sementara itu di sisi lain manusia berkepala buaya juga pada saat ini tampak terlihat marah. Sosoknya berteriak kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan baru saja menyebut bahwa dirinya adalah buaya jelek? Apakah Xiao Yan benar-benar mengatakan hal tersebut di depan buaya tirani? Dirinya sangat benci orang yang berbicara seperti itu dan Xiao Yan tidak boleh melakukan hal tersebut. Begitu sosoknya selesai berbicara, sosoknya segera melesat ke arah Xiao Yan dengan dua bilah kapak besar miliknya. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan segera menghantamkan tinjunya ke arah serangan dari sosok buaya tersebut. Suara dentang pun seketika terdengar dan cahaya emas memercik kemana-mana. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini buaya tirani meraung dan sosoknya terlempar mundur. Mata binatangnya melebar ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan ngeri. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa kekuatan fisik Xiao Yan sangat kuat dan bahkan lebih kuat daripada buaya tirani miliknya. Sementara itu di sisi lain Raja Iblis Api Hitam pada saat ini mendengus dan segera mengangkat tangannya. Api hitam melonjak dengan gila-gilaan sebelum akhirnya berubah menjadi telapak api raksasa yang dilesatkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangkat kepalanya dan tiga api berwarna berbeda segera keluar dari tubuh Xiao Yan. Bersama dengan hal tersebut tiba-tiba telapak api besar yang berwarna hitam di udara berhenti sebelum akhirnya menyebar dan menghilang. Hal ini membuat mata Raja Iblis Api Hitam melebar dipenuhi keterkejutan. Dirinya tanpa sadar bergumam, ternyata Xiao Yan adalah Raja Api yang sesungguhnya. Dirinya yang bernama Xiao Hei benar-benar buta sebelumnya dan dirinya ingin meminta maaf. Sosok Raja Iblis Api Hitam pada saat ini bersujud berlutut menyembah ke arah Xiao Yan. Tentu saja hanya dirinya yang tahu jenis api apa yang baru saja dipancarkan oleh Xiao Yan. Melihat hal tersebut buaya tirani pada saat ini berteriak bahwa Raja Iblis Api Hitam benar-benar pengecut. Sementara itu Xiao Yan sedikit mengerutkan kening menatap ke arah dua sosok yang baru saja memulai pertempuran. Namun Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya tidak ingin banyak cincong dengan mereka. Xiao Yan langsung bertanya kepada mereka apakah mereka tahu di manakah tempat ini. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, keduanya pada saat ini langsung saling memandang. Buaya tirani pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan, mungkinkah Xiao Yan juga telah ditipu oleh Buddha itu? Ini adalah alam semesta satu lengan miliknya. Pria gemuk sialan itu bisa melakukan apapun yang dirinya inginkan dengan harta karun ini. Jika mereka bisa menghadapinya secara langsung di masa depan, dirinya benar-benar ingin mencabik-cabik sosok tersebut hidup-hidup. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena bagaimanapun Xiao Yan tidak memiliki kesan tentang nama ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya Buddha apa yang mereka maksud. Buaya tirani pun segera menjawab bahwa sosok tersebut disebut dengan Buddha Kamita. Dirinya memiliki gigi emas yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang berada di dunia. Xiao Yan pada saat ini masih bingung dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh buaya tirani. Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya apakah Buddha Kamita ini juga berasal dari Taiksu. Buaya tirani pada saat ini melambaikan tangannya dan balik bertanya kepada Xiao Yan apa itu Taiksu. Mereka semua pada saat ini berada di alam misterius surga barat. Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh buaya tirani. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan ditarik secara paksa ke alam misteri surga barat. Jika saja Xiao Yan tidak ikut nimbrung dalam alam dewa kekacauan, Xiao Yan mungkin tidak mengetahui nama alam ini. Namun Xiao Yan sekarang mengetahui bahwa Xiao Yan telah ditarik ke salah satu alam dari 9 alam yang ada. Dari informasi ini juga menyebutkan bahwa ketiga sosok ini tentu saja berasal dari alam misterius surga barat. Xiao Yan pada akhirnya kembali mengingat perkataan nomor 3 ketika mereka berada di alam dewa kekacauan.
Xiao Yan tahu bahwa alam misteri surga barat ini damai, tetapi baru-baru ini telah terjadi beberapa fluktuasi. Namun yang mengherankan adalah mengapa orang-orang kuat dari alam misterius surga barat ini bergabung bersama dengan Taiksu. Apakah mereka benar-benar bekerja sama dengan Taiksu untuk menghancurkan Senshi? Mungkinkah mereka juga telah muncul di Senshi dan membantu Taiksu? Sementara itu di sisi lain mata buaya tirani pada saat ini sedikit menyipit, begitu juga dengan ekspresi Raja Iblis Api Hitam. Selanjutnya buaya tirani tanpa sadar bergumam sebaiknya dirinya jangan ke ini. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar, tiba-tiba kehampaan di belakang Xiao Yan terbuka. Xiao Yan yang menyadari ada sesuatu juga pada saat ini segera mengubah posisi dengan kecepatan sangat tinggi. Pada saat yang bersamaan di ruang yang baru saja meledak, seekor beruang putih membawa guntur melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menghindari cakar beruang yang menyapu membawa guntur yang menakutkan. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan berkata, beraninya mereka berkomplot melawan Xiao Yan. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, buaya tirani segera berteriak bahwa dirinya sungguh tidak tahu mengenai hal ini. Xiao Yan mengabaikan perkataan buaya tirani dan Xiao Yan segera mengeluarkan tombak bencana. Jantung guntur penghancur kehampaan juga pada saat ini segera dialirkan ke tombak bencana. Tanpa banyak penundaan lagi, Xiao Yan segera melesatkan tombak bencana ini ke arah beruang putih. Meskipun guntur yang memenuhi tubuh beruang putih ini sangat kuat, tetapi dirinya tidak sekuat guntur yang dimiliki oleh Xiao Yan. Retakan dari tombak bencana pada akhirnya benar-benar melesat dengan sangat cepat menuju ke arah beruang putih. Guntur menggelegar dan melihat hal ini, beruang putih segera melambaikan tangannya untuk memblokir serangan Xiao Yan. Meskipun serangan ini bisa diblokir, tetapi guntur penghancur kehampaan seketika menyelimuti tubuh beruang putih. Dalam waktu sekejap banyak lubang berdarah bermunculan di tubuh beruang putih. Sosoknya seketika terlempar mundur dan tanpa sadar pada saat ini matanya melotot. Setelah menstabilkan tubuhnya, dirinya bergumam bahwa ini adalah guntur asli dan siapakah orang ini? Dirinya sebenarnya memiliki dua kekuatan asli dan tidak mungkin api serta guntur dapat digabungkan. Keduanya memiliki atribut kekerasan dan bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Mata beruang putih ini menunjukkan keterkejutan ketika sosoknya menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya juga menyadari bahwa jika Xiao Yan tidak menahan kekuatannya, sepertinya tubuhnya benar-benar akan langsung dihancurkan. Melihat hal tersebut, suara dari buaya tirani pada saat ini seketika terdengar di samping Xiao Yan. Sosoknya meledek dengan berkata bahwa orang ini adalah anggota klan beruang Xuan Lei dan mereka selalu berpura-pura menjadi manis hanya untuk menghindari pemukulan. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah beruang putih yang tubuhnya sangat besar yang pada akhirnya kembali berukuran normal. Pada saat ini tubuhnya hanya setengah ukuran tubuh Xiao Yan dan penampilan tampak terlihat lucu. Namun meskipun begitu, Xiao Yan mengabaikan hal tersebut dan Xiao Yan segera kembali mengangkat tangannya mengambil tombak bencana. Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka benar-benar tampak mengulur waktu dan mencari kematian. Buaya tirani pada saat ini segera mengangkat keempat jarinya dan berkata agar Tuan tetap tenang. Dirinya bersumpah bahwa dirinya sesungguhnya tidak tahu dan tidak pernah membuat rencana seperti ini. Xiao Yan malas meladeni mereka dan Xiao Yan pada saat ini kembali fokus pada tujuannya. Xiao Yan bertanya dengan dingin apakah ada praktisi lain di tempat ini. Buaya tirani pun merendahkan suaranya dan berkata bahwa hanya merekalah yang berada di sini. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini penting bagi Xiao Yan untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka pasti telah berada di ruang ini untuk waktu yang lama. Apakah mereka tahu di manakah letak kekurangan atau bagaimana cara keluar dari ruang ini? Tiga sosok yang sebelumnya menyerang Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berdiri berbaris di hadapan Xiao Yan.
Xiao Yan mengerutkan kening dan dilihat dari penampilan mereka Xiao Yan merasa mereka sesungguhnya bukanlah pengecut, tetapi mereka lebih seperti terbiasa dipukuli oleh karena itu mereka dapat dikatakan memiliki sifat lebih baik bersujud daripada dibantai. Buaya tirani pun kembali berbicara bahwa dirinya sedikit tahu tentang hal ini. Ruang ini memang memiliki titik lemah tetapi betapapun lemahnya mereka tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatan mereka. Jika dirinya ingin pergi maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Selain dari mencari kekurangan ruang dan merusak kekurangan ruang tersebut dirinya bisa melakukannya dengan menghabisi semua makhluk di bintang di ruang ini. Dengan begitu Buddha Kamita pasti akan muncul dan mereka akan bisa menghabisinya dengan kekuatan gabungan mereka. Dengan begitu maka mereka akan bisa menghabisi babi gemuk itu. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh buaya tirani. Xiao Yan mengerti bahwa ketiganya ada di sini memang ditugaskan untuk menghabisi Xiao Yan. Namun sesungguhnya mereka juga telah menunggu penyelamat untuk mengeluarkan mereka dari ruang ini. Mengenai cara yang baru saja dikatakan oleh buaya tirani Xiao Yan tentu saja tidak bisa melakukan cara kedua. Terlebih lagi dengan adanya Gou Yan Xiao Yan pada saat ini hanya perlu menemukan kekurangan ruang. Xiao Yan pada akhir segera berkata sebaiknya mereka segera pergi ke tempat kekurangan ruang tersebut. Xiao Yan menunjuk beruang putih dan berkata sebaiknya dirinya berubah menjadi besar dan membawa Xiao Yan pergi. Beruang putih sedikit tertegun sebelum akhirnya tubuhnya kembali menjelma menjadi beberapa ratus meter. Xiao Yan segera duduk di bahunya dan ketiganya melesat berubah menjadi kilatan pelangi menyapu ke kehampaan. Namun pada saat yang bersamaan sebuah celah besar tiba-tiba muncul di angkasa. Melihat ke sepanjang celah tersebut ada mata yang berputar menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Selanjutnya sosok yang mengintip di balik kehampaan berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Begitu suara ini terdengar tiga monster itu segera merasakan sesak di dada mereka dan menyemburkan seteguk besar darah. Hanya Xiao Yan yang tidak merasakan apa-apa dan Xiao Yan hanya mengangkat kepalanya menatap ke arah mata yang mengintip dari celah. Mata ini juga menatap ke arah Xiao Yan untuk beberapa saat sebelum akhirnya segera menghilang dan retakan juga kembali tertutup. Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah dirinya sering seperti ini. Buaya tirani segera menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal yang seperti ini. Xiao Yan sedikit mengangguk dan Xiao Yan sangat malas untuk membahas hal ini karena Xiao Yan berniat untuk bergegas pergi. Sensi pada saat ini dalam situasi kritis, Xiao Yan pun segera berkata sebaiknya mereka segera pergi dengan cepat karena jika tidak mungkin akan berubah. Ketiganya pada akhirnya melesat dengan kecepatan yang sangat cepat menuju kembali ke kehampaan. Sementara itu di luar ruang Buddha Kamita pada saat ini segera berkata kepada para prajurit Taiksu sebaiknya mereka segera kembali ke benteng. Orang ini sangat kuat dan telah menaklukkan tiga raja iblis di alam semesta miliknya. Dengan begitu maka mereka hanya bisa menghabisinya setelah dirinya berhasil lolos. Mendengar hal tersebut orang kuat dari Taiksu pada saat ini bertanya apakah ini tidak bisa diselesaikan. Buddha Kamita pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata tentu saja itu memang bisa. Namun dirinya hanya bertanggung jawab untuk membantu mereka menangkap orang ini. Selain itu meskipun dirinya hampir menghabiskan makanan yang disediakan tetapi tidak ada satupun makanan yang memenuhi standar miliknya. Jika dirinya ingin Dewa Kamita bertindak lebih lanjut maka dirinya harus menyiapkan sesuatu yang sangat baik. Jika tidak maka Buddha ini tidak akan mengambil tindakan lagi di masa depan untuk mereka. Orang kuat dari Taiksu pada akhirnya mengangguk dan segera mempersiapkan apa yang diinginkan oleh sosok yang disebut Buddha Kamita. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada akhirnya telah berada di sebuah kehampaan dan berhenti. Buaya tirani pada saat ini segera menjelaskan bahwa ini adalah tempat di mana kelemahan ruang ini berada.
namun mereka bertiga telah mencobanya bersama-sama dan bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat mematahkan formasi ini. Dunia satu lengan ini adalah senjata ajaib dari Buddha Kamita dan ini sangatlah kuat. Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Xiao Yan mengeluarkan Gou Yan dan begitu melihat satu bola mata berwarna biru, tiga monster segera berkumpul untuk menyaksikan Gou Yan. Buaya tirani pada saat ini segera bergumam, monster apakah ini dan mengapa dirinya terlihat lucu sekali. Mendengar hal tersebut Gou Yan tampak marah dan berkata bahwa ialah yang monster, seluruh keluarganya juga adalah monster. Gou Yan sangat terkenal di Sensi hingga pada akhirnya mengejutkan semua orang. Gou Yan juga tidak bisa disamakan dengan monster seperti mereka. Tiga sosok ini seketika ketakutan melihat Gou Yan yang mengeluarkan amarahnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengabaikan mereka dan segera memerintahkan Gou Yan untuk menghancurkan segel yang ada. Gou Yan seketika memandang ke arah Xiao Yan dan amarahnya tiba-tiba mereda sebelum akhirnya Gou Yan mengangguk. Segera setelah itu cahaya biru keluar dari bola matanya menyapu ruang di sekitar. Tiga sosok monster yang ada pada saat ini tampak kaget dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Gou Yan. Mereka tampak memiliki kekaguman yang tidak tertandingi. Buaya tirani tanpa sadar bergumam, meskipun monster ini terlihat lucu, dirinya tidak menyangka bahwa makhluk ini memiliki kekuatan magis yang seperti itu. Dirinya benar-benar sangat ingin memujanya sebagai gurunya. Pria berbadan gelap juga pada saat menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa bahkan di dunia misterius surga barat sosok ini pasti akan menjadi iblis besar yang terkenal di seluruh dunia. Beruang putih juga menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya telah melihat banyak sosok yang mengendalikan segel, namun kali ini dirinya benar-benar bertemu dengan sosok yang sangat mengejutkan. Xiao Yan benar-benar tidak tahan dengan pujian yang dilontarkan oleh tiga monster ini. Xiao Yan pun segera berteriak kepada mereka bahwa mereka benar-benar terlalu berisik. Sementara itu Gou Yan pada saat ini tampak terlihat bangga mendengar sanjungan dari ketiganya. Gou Yan segera berkata karena mereka sangat mengagumi guru. Gou Yan izinkan dirinya menunjukkan kepada mereka kekuatan Tuan Gou Yan yang sesungguhnya. Cahaya biru pada akhirnya segera meledak di mata Gou Yan membuat mereka bertiga kembali terkejut. Sementara itu di sisi lain Buddha Kamita yang sebelumnya tampak tenang tiba-tiba mulai menyadari sesuatu. Dirinya merasakan ada sesuatu yang salah dan sosoknya pada saat ini seketika bereaksi. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang aneh. Tepat ketika Gou Yan hendak menerobos alam ini, pagoda pemurnian di hati Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar dan bereaksi. Xiao Yan pun segera memerintahkan Gou Yan untuk berhenti mengambil tindakan. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa ada sesuatu di dunia ini yang menyebabkan fluktuasi di menara pemurnian milik Xiao Yan. Gou Yan pada saat ini hanya bisa tertegun sementara ketiga monster pada saat ini mengerutkan kening. Buaya tirani tanpa sadar bertanya apakah yang telah terjadi dan bukankah Tuan ingin pergi? Xiao Yan pada saat ini memandangi ketiga monster dan bertanya apakah ada harta karun di dunia ini. Buaya tirani pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya tidak ada harta karun. Mereka telah berada lama di tempat ini dan mereka mengenali semua tempat yang berada di tempat ini. Oleh karena itu mereka tahu bahwa tidak ada kemungkinan adanya harta karun di tempat ini. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh buaya tirani. Namun Xiao Yan meyakini pasti ada sesuatu di dunia ini tetapi tiga monster ini tidak mengetahuinya. Xiao Yan pada saat ini merenungkan kemungkinan yang ada sementara Gou Yan pada saat ini tidak kembali ke lengan Xiao Yan melainkan duduk di atas bahu buaya tirani. Gou Yan tampaknya benar-benar sangat senang mendapatkan pengikut baru. Sementara itu Xiao Yan setelah beberapa saat merenung pada akhirnya Xiao Yan segera mulai menggerakkan tubuhnya.
Xiao Yan langsung berubah menjadi kilatan pelangi dengan guntur ekstrim yang diaktifkan secara maksimal. Xiao Yan sama sekali tidak peduli dengan ketiga monster di belakangnya, dan ketika mereka menyadari Xiao Yan menghilang, mereka pada saat ini buru-buru melesat mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus memikirkan kemungkinan yang ada, dan Xiao Yan terus-menerus mengikuti apa yang diinstruksi oleh pagoda pemurnian. Xiao Yan bergumam, harta kuat macam apa yang membuat pagoda pemurnian bereaksi. Sementara itu di luar pada saat ini Buddha Kamita tampak terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sosoknya tanpa sadar bergumam dengan kaget mengapa orang ini tidak pergi keluar dari dunia miliknya. Apakah sesungguhnya yang terjadi? Dan sosok Buddha Kamita pada saat ini segera melambaikan tangannya. Selanjutnya dirinya menenggelamkan kepalanya ke dalam lengan bajunya. Di ruang besar tempat Xiao Yan berada, kehampaan pada saat ini kembali terbuka dan kepala besar dari Buddha Kamita menjulur menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya juga berteriak agar Xiao Yan cepat keluar dari dunia ini. Xiao Yan mengabaikan perkataan tersebut sementara tiga monster di belakang Xiao Yan pada saat ini ketakutan, bahkan mereka kembali memuntahkan beberapa suap darah. Buaya tirani pada saat ini bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang terjadi dan mengapa pria gendut jelek ini begitu marah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melesat, dan Xiao Yan menyadari dengan kemarahan Buddha Kamita ini. Hal tersebut membuktikan bahwa ada misteri yang tersembunyi di dunia ini. Dengan kecepatan Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan setelah beberapa saat sampai dan melayang di depan sebuah puncak gunung. Xiao Yan segera merasakan bahwa puncak gunung ini benar-benar mengeluarkan aura yang aneh. Xiao Yan lanjut mengangkat tangannya dan melesatkan pukulan ke arah puncak gunung. Pukulan berukuran ratusan meter pada saat ini menghantam puncak gunung dengan ledakan keras. Namun gunung ini tidak hancur, bahkan sama sekali tidak bergerak. Xiao Yan pun mengangkat alisnya karena ini jelas tidak masuk akal. Serangan biasa Xiao Yan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan gunung dengan ukuran yang lebih besar seketika hancur. Xiao Yan pun bertanya-tanya mungkinkah gunung ini adalah pusat dari ruang ini. Xiao Yan pada saat ini mengangkat alisnya sementara Buddha Kamita tampak terlihat marah di atas celah. Kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini segera dilonjakkan dan bergegas menuju ke arah puncak gunung. Setelah beberapa saat Xiao Yan menyadari bahwa ada kekuatan segel yang memblokir kekuatan spiritual Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam bahwa misterinya memang ada di dalam gunung. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, Buddha Kamita di atas celah pada saat ini berteriak sebaiknya Xiao Yan berhenti. Gunung ini sedang menekan iblis Tian Bu dan jika dilepaskan Xiao Yan pasti akan mati. Xiao Yan mengabaikan perkataan Buddha Kamita dan Xiao Yan segera memanggil Gou Yan. Selanjutnya Xiao Yan memerintahkan Gou Yan untuk menghancurkan segel yang ada. Gou Yan tanpa banyak penundaan lagi segera melonjakkan cahaya biru dari matanya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menanti dan Xiao Yan benar-benar ingin tahu iblis macam apa yang disegel di tempat ini. Mampu menggetarkan pagoda pemurnian, tentu saja kekuatannya tidak akan lemah. Mungkin saja Xiao Yan akan bisa memiliki klon baru dan Xiao Yan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Xiao Yan juga pada saat ini tidak takut dengan keberadaan dari Buddha Kamita. Jika Xiao Yan merasakan auranya, sosoknya tidak memiliki kekuatan yang terlalu kuat. Meskipun kekuatannya di atas Xiao Yan, tetapi Xiao Yan akan bisa berhadapan dengannya. Xiao Yan pun kembali menghela nafas dan setelah berapa saat segel benar-benar runtuh dan seluruh tanah pada saat ini tampak bergetar. Buddha Kamita pada saat ini kembali berteriak bahwa dirinya benar-benar melepaskan Tian Wu. Dirinya ingin tahu apakah Xiao Yan akan bisa bertanggung jawab mengenai hal ini. Bersamaan dengan hal tersebut aura yang sepertinya telah lama tertidur seketika melonjak dari bawah puncak gunung. Aura ini naik dengan cepat membuat ekspresi semua orang pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan.
Suara serius dari buaya tirani juga terdengar ketika berkata, mungkinkah ini benar-benar Raja Iblis Tianwu? Mungkinkah ini Raja Iblis yang dikatakan dalam rumor yang memiliki 8 kepala dan 8 ekor? Sesaat kemudian langit di sekitar ditutupi dengan awan gelap dan hujan turun bersamaan dengan angin yang bertiup. Hujan lebat juga pada saat ini segera memenuhi seluruh dunia. Jika ini adalah hujan deras biasa maka itu akan bisa dibubarkan hanya dengan lambaian tangan Xiao Yan. Namun Xiao Yan merasakan hujan deras di depannya ini bukan hujan yang biasa, hanya nyala api Xiao Yan yang pada saat ini tampaknya dapat mencegah hujan menimpa tubuhnya. Sementara itu Gou Yan kali ini benar-benar pintar dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Di sisi lain ketiga monster tampak terlihat basah kuyup oleh hujan. Sepertinya mereka tidak bisa sama sekali menghentikan hujan ini dengan energi mereka. Xiao Yan juga sedikit mengerutkan kening setelah merasakan bahwa tetesan air hujan ini mengandung kekuatan aturan. Sementara itu di sisi lain sebuah suara samar pada saat ini bergema ketika bertanya siapakah yang membuka segelnya. Ketiga monster seketika terkejut dan gemetar merasakan aura yang terpancar yang bersamaan dengan suara yang bergema. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tampak terlihat tenang menanggapi suara dari sosok tersebut karena suara tersebut bukanlah Bude Yanti yang akan menagih hutangnya.